Itu beneran touring naik motor dari Aceh sampai Merauke? Bener. Itu tujuannya apa, Pak? Itu kan sebenarnya amalannya Pak Boy, Pak Kepala BNPT. Beliau bilang begini, Pak KBA, nanti touring Indonesia Harmoni dari Aceh ke Merauke. Pak, lewat program touring Indonesia Harmoni, stigma apa yang ingin Bapak ubah dari masyarakat Indonesia saat ini? Stigmanya begini ya, jadi ini kan kita membawa misi tagline-nya Indonesia Harmoni. Selama ini masyarakat itu kan tahu teroris kan Densus. Artinya kita mengambil segmen cara lain, strategi lain, jadi cerdas juga itu Pak Boy ini. Jadi kita ingin memberikan kampanye anti intolerance, radikalisme, ekstremisme, terorisme, semua itu dengan cara kita membangun brotherhood. Radikalisme, terorisme, jadi ketika kita sampai, kita kasih tahu program BNPT, kemudian program FKPT, kan FKPT ada di seluruh provinsi ya, kecuali Papua. Jadi akhirnya mereka, oh begitu ya Bang. Akhirnya ini menjadi sebuah huge kampanye, meskipun tahun ini kita refocusing, tapi dengan gagasan Pak Boy ini, artinya kita juga punya cara yang berbeda dalam mensiasati bagaimana strategi pencegahan terorisme di Indonesia. BNPT hadir, harmoni aman, damai, indah, rukun. Apa kabarnya? Nah, di episode ini awalnya saya ingin menyanyi sedikit nih, dari Sabang sampai Merauke. Maaf ya kalau suara saya nggak merdu, tapi sesuai banget nih dengan narasumber kita yang hari ini spesial banget karena beliau melakukan touring naik motor dari Aceh sampai Merauke. Langsung aja saya sapa selaku Ketua FKPT Aceh, Bapak Kamaruzaman Bustaman Ahmad. Bener ya Pak? Bener. Halo Pak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Nih, saya mau nanya dulu nih, pinggang aman nih, banyak naik motor? Aman, alhamdulillah aman. Tapi bajunya juga ini baju untuk touring ya? Iya, memang ini spesial untuk touring ini supaya aman dan nyaman. Kemudian ini untuk safety semua. Safety semua. Karena kita ridingnya lama kan? Ya Pak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, biar ngobrolnya lebih enak, Fiona mau infoin ke Sobat Damai bahwa saya dan Pak Kamaruzaman sudah melakukan KBA aja. KBA? Ya. Oke, sudah melakukan swab antigen. Alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi kita buka masker Pak. Saya jadi bisa bernafas lebih lega. Gimana? Seger ya udara di sini ya? Iya. Wah. Pak, saya langsung aja mau nanya nih. Itu beneran touring naik motor dari Aceh sampai Merauke? Bener. Itu tujuannya apa Pak? Itu kan sebenarnya amalannya Pak Boy, Pak Kepala BNPT. Waktu beliau ke Aceh tanggal 24 Februari. Jadi saya waktu itu pulang dari Bali ke Banda Aceh pakai motor juga. Dari mana tuh? Dari Bali ke Banda Aceh. Oh, dari Bali ke Banda Aceh. Jadi beliau tahu waktu makan malam di Hotel Hermes, beliau bilang begini, Pak KBA, nanti touring Indonesia Harmoni dari Aceh ke Merauke. Habis itu di support oleh Pak Deputi waktu itu ya, Pak Deputi 1, kemudian Pak Direktur yang subdit penglibatan masyarakat. Ya udah kita bawa tagline-nya BNPT waktu itu Indonesia Harmoni. Itu kisah awalnya. Ya, jadi setelah itu kita bersepakat dengan keluarga, kita putuskanlah kita berangkat tanggal 28 Juli 2021 waktu itu. Jadi ini memang misi BNPT sebenarnya. Oke. Berarti itu awal kisahnya ya? Itu kisahnya. Bapak touring sama siapa aja? Touring sama istri. Aduh, romantis sekali touringnya sama istri. Iya, sama istri. Berdua? Iya. Benar. Tapi memang kalau touring emang harus pakaiannya seperti ini ya? Iya, ini memang seperti astronot kata orang. Apalagi kalau udah pakai helm, ini memang baju touring. Tapi saya ngeliatnya keren sih Pak. Itu total perjalanannya berapa lama? Kita kayaknya udah hampir 4 bulan ya. 4 bulan? Iya. Nah berarti dari Aceh sampai Merauke itu memakan waktu berapa lama? 73 hari. 73 hari naik motor? Tapi perjalanan lebih siang? Tapi nggak naik motor, kan lintas pulau. Lintas pulau, ya ada penyeberangannya juga ya? Ada penyeberangan, kemudian ada banyak drama lah di Indonesia Timur itu. Drama waktu kita penyeberang macam-macam tuh. Tapi totalnya 73 hari kita sampai ke titik 0 itu. Titik 0. Kali di Sota.
Tapi ngerasa puas ya Pak dengan apa yang Bapak Alhamdulillah, lakukan? alhamdulillah misi kami amanahnya Pak Kepala waktu itu berhasil kita capai dan ini kita arah pulang nih, sampai di Jakarta hari ini. Oke, dan saya berkesempatan ngobrol langsung sama Bapak. Makasih. Tapi saya ngelihat Bapak pakai baju kayak gini tuh, ngeliat aja kayak udah panas tapi keren. Sebenarnya nggak panas. Nggak panas? Nggak panas, ini agak lumayan. Agak lumayan Apalagi adem, ada AC-nya apa di dalam? Iya, ada ininya, ada apa namanya? Ada ventilasi. Ada ventilasinya Ada semua. Kalau ventilasi. dibuka ini masuk angin semua. Masuk angin Cuma semua. enak nyaman aja gitu. Memang Nyaman. didesain untuk jarak jauh kan. Jarak jauh, pokoknya Bukan keamanan nomor 1 ya Pak, Iya safety itu. first. Ini sepatunya pun ini ha. Oh sepatunya juga gitu ya, Iya, jadi harus. kalau seandainya amit-amit ada jatuh atau Sering apa? jatuh. Oh pernah jatuh Pak? Sering. Oh. Sering itu kita jatuh berulang kali di waktu kita ke Buvendigul, kemudian di Itu Sofivi. kenapa bisa jatuh? Jatuh itu ada beberapa. Ini pertama kan motor kita gede, versi itu ya apa namanya Kawasaki. Jadi dia tuh kalau hilang keseimbangan ya pasti jatuh. Oh, tapi nggak sempat masuk rumah sakit. Alhamdulillah sampai ini belum. Oh, Tapi jangan kalau sampai. kemarin di Buvendigul kaki ada kita, paling diurut-urut aja. Kalau jatuh memang sudah ini. Makanya kalau udah lihat jalan tanjakan atau ada truk di depan tuh, atau jalannya berlumpur, nah itu udah jantungnya udah spot. Jantungnya spot. Iya, karena hilang keseimbangan. Saya juga spot jantung mikirin dari Aceh sampai Merauke, bensinnya berapa itu Pak? Itu bensinnya berapa ya? Itu ada catatannya semua, kita catat semua. Ya, itu catatannya pokoknya satu hari itu kita ngisi bensin sekitar 80 sampai 100. Karena kan itu tanknya kan 18 liter. 18 liter. Jadi Oke. kalau agak gede, 1 liter itu 32 kilo. Oke, selain itu Pak, hambatannya apalagi? Tentunya kan tidak mudah ya melakukan perjalanan Iya. dari Aceh sampai Merauke. Kalau hambatan karena sudah sampai ke titik nol sebenarnya tidak ada lagi ya. Tapi ceritanya banyak kalau ditanya apa Boleh nama diceritakan salah satunya? yang salah satu atau salah duanya itu kita mau ke Merauke. Itu satu kali kita gagal. Kenapa? Lewat Morotai itu kan. Jadi ferry dari Tobelo itu tidak ada yang nyebrang ke Morotai. Akhirnya tidak bisa balik lagi kita dari Tobelo ke Weda kita ke Sorong. Dari Sorong kita tuh mentok balik lagi ke Makassar. Jadi dari kali ketiga kita bisa masuk ke Merauke. Oke, karena Itu terhambat ferinya itu. Ferry, kemudian banyak kapal yang digunakan untuk ini isolasi terapung. Kemudian jadwalnya pun tidak tidak menentu. Waktu itu kan PPKM. Jadi ini kita touring selama PPKM. Jadi banyak sekali drama di jalan. Kita bilang drama bukan hambatan. Kemudian ya cuaca, jalan, medan yang paling berat itu setiap pulau ada. Di Sulawesi, Kalimantan, kemudian waktu kita dari Merauke ke Buvendigul itu kita melewati tanah merah dan itulah jatuh bangun kayak lagu. Jatuh bangun aku. Iya, jatuh bangun sama ibu tuh. Jadi ya berdua. Oke. Kalau di jalan ya pokoknya cuaca udah hujan apapun itu udah jadi bagian sehari-hari itu. Tapi ada sponsornya nggak sih Pak selama Bapak melakukan touring ini? Tentu saja ya ada. Oh, ada. Dari BNPT Dari juga. BNPT. Dari BNPT kemudian ada juga beberapa sponsor di Aceh beberapa dan kita sebutkan tuh di di kita punya motor itu kan ada stiker tuh ada beberapa sponsor dan di sini sebenarnya ketika kami touring sponsor itu bukan lagi bicara uang tapi bicara akses bicara bantuan backup terutama dari TNI Polri ya ketika tahu ini touring dari program BNPT mereka selalu membantu kami di jalan kemudian masyarakat teman-teman komunitas so it is not about money at all. It's about friendship. Iya. Tapi ya thanks, terima kasih kepada Bapak Kepala, kemudian Pak Deputi dulu, Pak Majen Purnawirawan Hendri ya, Pengalubis, kemudian Pak Direktur Pencegahan, Pak Brigjen Ahmad Nur Wahid, yang mereka betul-betul fully support dan saya sangat mengapresiasi, I really appreciate. Ya, dan bagi kami ini merupakan pengalaman yang nggak terlupakan. Ya Bapak, tapi yang paling penting ya sekarang sudah sampai di Jakarta, Amin, bisa alhamdulillah. ngobrol bareng saya Amin. dan misinya sudah tercapai. Iya. Dan semoga kembali ke Aceh sampai dengan selamat, bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Amin. Tapi saya masih punya banyak pertanyaan. Silakan, Boleh ya? silakan. Gak Monggo, capek nih. monggo gak direken kalau capek. bisa jawab. Pak, lewat program Touring Indonesia Harmoni, stigma apa yang ingin Bapak ubah dari masyarakat Indonesia saat ini? Stigmanya begini ya, jadi ini kan kita
kita membawa misi tagline-nya Indonesia Harmoni. Selama ini masyarakat itu kan tahu teroris kan Densus. Artinya kita mengambil segmen cara lain, strategi lain. Jadi cerdas juga itu Pak Boy ini. Jadi kita ingin memberikan kampanye anti intolerance, radikalisme, ekstremisme, terorisme, semua itu dengan cara kita membangun brotherhood, kemudian persaudaraan, dan masyarakat di bawah sana itu ternyata mereka hidup damai. Jadi selama kami jalan dari Aceh sampai Merauke itu masyarakat amat luar biasa persaudaraannya. Jadi ribut itu hanya ribut di WhatsApp, ribut di medsos, dan isu radikalisme, terorisme. Jadi ketika kita sampai, kita kasih tahu program BNPT, kemudian program FKPT, kan FKPT ada di seluruh provinsi ya, kecuali Papua. Jadi akhirnya mereka, oh begitu ya Bang, oh ya, kemudian kita bagi-bagi ini juga bagi-bagi stiker. Kemudian kita juga di medsos, diliput media lokal, media nasional. Akhirnya ini menjadi sebuah huge kampanye. Meskipun tahun ini kita refocusing, tapi dengan gagasan Pak Boy ini, artinya kita juga punya cara yang berbeda dalam mensiasati bagaimana strategi pencegahan terorisme di Indonesia. Oke, seperti itu ya. Nah, dari FKPT lainnya, misalnya Bapak nyampe di Bandung, Jawa Barat ya, apakah dari mereka pasti menyambut ya? Iya, so far mereka menyambut. Jadi alhamdulillah setiap daerah yang kita lalui, kecuali dengan keadaan tertentu ya, itu kita disambut. Di Sulawesi kita disambut, di Kalimantan kita disambut, kemudian di provinsi-provinsi timur lainnya, kecuali Papua kalau tidak ada FKPT, alhamdulillah kita disambut. Kemudian kalau dalam bahasa Melayu diacarakan. Diacarakan. Ada bahkan di Manado tuh kami disambut dengan tarian Kabasaran, itu tarian adat mereka, dan jadi kita tidak pernah menduga awalnya akan begini sambutannya. Bahkan ada FKPT yang terlewati sampai telepon itu, kenapa Pak KBA nggak lewatin? Saya bilang saya minta maaf, katakan, karena rutenya zigzag. Kita planning dari awal sudah settle, tapi di jalan tuh terkadang ada hal-hal yang harus kita putuskan segera. Macam tadi waktu sampai Sorong sampai jam 10, jam 9 pagi. Kita nggak jelas kapal, ambil kapal dari Sorong kita kembali ke Makassar hari itu juga. Jadi kita putuskan. Jadi yang paling penting dalam touring ini adalah mengambil keputusan di saat yang tepat. Where there is no choice, tidak ada pilihan, maka kita ambil ini aja. Gitu dia caranya. Mereka sangat amazing FKPT ini. Luar biasa ya. Iya, amazing. Sambutannya luar biasa. Bahkan besok tuh FKPT DKI. DKI bertemu menyambut Bapak juga. Iya. Nah, Bapak kan juga sempat mengatakan bahwa salah satu tujuan touring ini adalah memperkenalkan kearifan lokal Aceh. Itu seperti apa, Pak? Unik touring ini ya. Kita pakai motor Kawasaki platnya DK. DK kan Bali. Jadi ketika kita sampai dari Bali ya, bukan dari Aceh gitu. Dari Aceh mau kemana? Ke Merauke. Jadi kita akhirnya bertukar informasi, karena saya kan antropolog juga, jadi itu memang kajian saya tentang kebudayaan. Jadi kita juga akhirnya saling memperkenalkan kearifan lokal di Aceh, kulinernya, kebudayaannya yang sama, kemudian sisi-sisi apa yang itu memiliki irisan sejarah. Jadi terkadang muncul informal meeting ya, informal talk, jadi pembicaraan chit-chat yang sangat santai ya. Jadi disitulah muncul kita merasakan ternyata kita sangat dekat dalam bingkai NKRI ini. Jadi apalagi kalau mereka tanya Aceh, itu banyak sekali cerita dari Aceh. Ketika kita sebut Aceh, ada password tsunami, maka akan menggulir cerita tsunami. Kemudian kita cerita masalah tsunami Mekah. Jadi inilah yang kemudian saling kita punya sejarah. Bahkan terkadang muncul diskusi yang cukup panjang sampai tengah malam itu dengan beberapa kelompok masyarakat, dengan tokoh-tokoh adat di tempat yang kita lewati ketika kita sebutkan dari Aceh. Apalagi saya kan 8 tahun di Jogja. Jadi saya juga punya pengalaman tinggal di Jawa, bisa bahasa Jawa. Oh bisa? Sakit. Jadi kulo ki lebih nyaman bahasa Jawa, Mbak. Bahasa Jawa. Nek Indonesia ki enggak. Nah, masalah saya nggak bisa, Pak. Cuma bisa bilangnya Sun ya. Jadi kita ya betul lah Nusantara ya. Apalagi ini juga dalam strategi kita memperkenalkan ini semua ya. Jadi
sebenarnya kayak Padang, kemudian kita bergeser ke Batak, ke Melayu. Jadi semua itu bisa kita bicarakan, dan ketika kita bicarakan itu kan menjadi indah. Oke, benar. Menemukan titik-titik persamaan. Karena memang Indonesia itu kan berbagai macam suku bangsa. Absolut. Walaupun berbeda, kita tetap satu. Bener ya Sobat Damai? Siap. Bineka Tunggal Ika. Iya, betul. J bahasa Jawanya. Saya bahasa Jawa bisanya cuma gini, aku tresno karo kowe. Oh, jangan sama saya lagi. Ke Sobat Damai nih. Iya, sama damai aja. Nah, berbicara tentang Aceh. Siap. Saya nggak punya kopi Aceh, Pak. Aceh itu ada sih di menu, cuman stoknya lagi habis nih. Iya. Kita ada Aceh Gayo. Nanti saya kirimkan ke Fiona kopi Aceh. Oh, boleh, saya tunggu ya. Iya, nanti kirim. Kopi Aceh hadir di Cafe Toleransi. Iya, siap. Nanti kita kirim. Bapak boleh dicicip Ya. dulu nih. Jos ini. Iya, ini kalau minum ini tingkat toleransi kita semakin tinggi, ini Pak. kapan, Mak? Mood booster ya? Oh, mood booster. Ya. Gimana? Enak kan? Udah kayak iklan udah. Perfecto. Satu perfecto. Udah kayak iklan kopi nih. Besok langsung dikontrak, Pak. Iya, Iklan kopi. saya suka konsepnya cafe toleransi. Cafe toleransi. So kan? everyone can come here. Iya. Oh, good. Karena kita akan berbicara tentang toleransi. Iya. Siapapun bisa duduk di sini ngobrol sama saya. Aman. Kita akan membahas seputar toleransi. Iya, iya. Gitu. Tapi sekarang saya mau bahas tentang teroris, boleh ya, Pak? Boleh. Karena kita BNPT nih, Ya, pasti ya, akan ya, membahas ya. soal teroris. Silakan. Teroris kan selalu menjadikan jihad sebagai alasan melakukan aksinya. Bener. Selaku Ketua FKPT Aceh, bagaimana cara Bapak melaksanakan program-program FKPT sendiri di Aceh? Karena kan kalau bisa dibilang Aceh ini keislamannya sangat Benar. tinggi. Iya. Apalagi Aceh punya pengalaman konflik. Iya. Jadi Aceh memang memiliki keunikan tersendiri. Karena itu di Aceh kita sering menggandengkan kajian masalah teroris dengan istilah damai. Karena itu program kita di Aceh, di FKPT Aceh kan terus terang kan banyak program dari BNPT nih. Setiap tahun kita ada 6 selain riset itu. Kemudian juga beberapa anggota kita terlibat dalam berbagai acara di Aceh. Kemudian kita juga menggandeng mitra di sana, di mitra lokal, kampanye, kemudian masuk ke sekolah dengan berbagai kapasitas. Saya misalnya, saya juga dosen. Oh, dosen. Jadi dosen, kemudian ya ketua FKPT, kemudian juga ketua riset di Aceh. Jadi dengan berbagai kapasitas kita ingin mengeradicate, menghilangkan semangat yang tadi itu membawa agama untuk misi ya kekerasan atas nama agama, dan itu it is not right, tidak benar. Makanya di Aceh pun sebenarnya persoalan ini dulu kami juga diamanahkan oleh Pak Prof. Yusni Sabi, bahwasanya untuk Aceh kita memiliki kekhususan dalam menangani masalah ini ya. Terlebih lagi setelah Aceh dapat masalah itu, tahu nggak dulu, Wena, Jalin tahun 2010. Iya, saya pernah dengar. Makanya waktu itu semua kiblat kajian teroris ke Aceh. Iya. Ya, jadi dijalin tuh di kampung halaman kami itu. Jadi memang banyak sih setelah itu berapa terjadi, tapi kita tetap FKPT Aceh selalu menggandeng, bersinergi dengan berbagai mitra, berbagai stakeholder di Aceh untuk menangani masalah ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini sambutan keberadaan kehadiran FKPT dengan anggotanya yang saya rasa sangat top, markotop, itu diterima oleh masyarakat. Iya, karena kalau menurut saya ya, misalnya orang setiap mendengar kata contoh Aceh, mau untuk melangkah ke sana tuh ada rasa takut. Iya. Ini aman nggak ya saya ke sana? Seperti banyak orang berpikiran seperti itu. Iya. Makanya dengan program-program FKPT yang ada, tentunya itu harus merubah pemikiran orang terhadap Aceh sendiri. Benar, dan itu sampai hari ini saya sekarang kan punya teman baru nih, komunitas biker. Jadi mereka selalu kalau ini ke Aceh aman dah ya. Tapi setelah biker ya, anak-anak biker, anak motor itu ke Aceh, sampai ke Aceh mereka pengen balik lagi. Iya. Karena Aceh merupakan daerah yang paling aman dan nyaman kalau dikunjungin. Dan indah. Sangat indah, Dan apalagi indah. kalau biasanya Fiona sempat ke Sabang ya, ke pulau-pulau itu luar biasa. Bener. Ya. Makanannya juga enak. Oh, kalau di Aceh rasa makanan hanya 2, Dek. Apa, Pak? Kalau nggak enak, enak sekali. Enak sekali. Mantap. Lezatos. Lezatus. Jadi teman-teman BNPT itu kalau ke Aceh itu ya pasti terngiang-ngiang sama ayam tangkap, kari kambing. Itu katanya ada dulu waktu zamannya siapa tuh Ibu Andi itu sampai bawa pulang itu.
Pasti mereka, Pak Kabia nanti saya mau ayam pramugari yang dekat bandara katanya. Ayam pramugari. Dan- Ayam pilot ada nggak tuh? Ya. Ayam pilot. Ada ayam pilotnya ada juga, nanti saya bilangin terus. Itu apa namanya, sering teman-teman tuh kalau udah ke Aceh itu udah siap-siap tuh kulinernya itu. Teman-teman subdit. Karena kalau misalnya dilihat nih ya, di seluruh Indonesia Iya. pasti ada makanan mie Aceh. Iya. Nasi goreng Aceh itu bahkan hampir seluruh Indonesia punya. benar. Kita sebenarnya di Aceh itu ada beberapa G. G yang sangat dikhawatirkan dan G yang sangat diinginkan. G yang pertama tuh giok. Tuh orang Aceh kan dulu kan sempat heboh. Satu lagi G yang dikhawatirkan tuh gam. Gam. Dan G satu lagi yang Apa tuh? nggak boleh ada ganja. Oh iya. Komplit ya, nggak Jadi, boleh. iya kalau kita ke Jakarta tuh ya, Fiona ya, orang salaman, lu dari mana? Gue dari Aceh. Bawa berapa kilo gitu? Oh, beberapa kilo. Iya, dulu sekarang nggak lagi. Dulu waktu konflik ada gitu. Iya. Tapi masih ini sih, masih banyak ya orang yang berpikir seperti itu. Padahal Aceh tidak seperti itu. Aceh itu indah, orang-orangnya sangat bertoleransi, benar ya Pak? Iya, alhamdulillah kita di Aceh aman-aman saja. Mungkin ya terlalu too much information ya, banyak sekali informasi yang berseliweran yang terkadang membuat stigma tertentu terhadap Aceh. Apalagi kalau ke sana nanti misalnya orang nggak pakai jilbab yang non Muslim ya, tapi nanti kamu turun pesawat langsung pakai jilbab ya. Tapi tidak ada. Kemarin teman saya dari Padang itu dari apa namanya, dia malah mengatakan saya merasa nyaman di sini. Bahkan mereka extend tinggal di Banda Aceh dan di Sabang. Demikianlah Aceh kami. Aceh kami, Aceh yang indah. Aman, tentram, Iya, damai. amin. Nah Pak, sekarang saya juga masih mau bahas tentang terorisme. Nah, beberapa waktu yang lalu kan sempat tertangkap dan ketahuan nih bahwa pendanaan aksi terorisme itu diambil dari kotak-kotak amal. Nah, Bapak melihat itu bagaimana? Saya sebenarnya prihatin ya. Semangat sedekah umat Islam itu diarahkan pada hal-hal yang tidak produktif, apalagi yang cenderung destruktif. Dan bagi saya ini ya kita mohonlah jangan, dan itu tidak baik ya. Ini orang beramal, kemudian dari dana tersebut mereka apa namanya menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik, bahkan mengancam kesatuan persatuan, menggerus apa namanya kebinekaan kita ya. Dan saya pribadi juga sebagai seorang muslim merasa prihatin, bahkan sama sekali tidak menganggap itu hal yang baik gitu. Oke, dan tantangan terbesar Bapak selaku Ketua FKPT Aceh itu apa? Kalau tantangan ya, karena sebentar lagi kan saya sudah habis, tapi kemarin katanya dipilih lagi untuk 2 tahun lagi. Tantangan terberat di Aceh itu ya sebenarnya kita ini sekarang di Aceh yang paling tertantang itu ya selama saya ini deh, medsos. Media sosial. Jadi medsos, radikalisme, hate speech, ekstremisme, intolerant itu di blender. Kalau diminum seperti ini nih. Toksit, racun. Iya. Tapi ini nggak racun. Ini bukan racun. Ini contoh aja. Ini bukan racun. Bukan racun. Ini aman dan sehat. Tapi begitulah ya sekarang, dan itu ibaratnya kan, ya. Iya, ibarat kata itu anak-anak muda tuh di bukannya di Aceh saya rasa itu menjadi target. Jadi dalam bahasa kami di kajian saya di teroris itu apa yang disebut dengan homegrown terrorism. Homegrown terrorism itu adalah produksi teroris itu dari rumah. Kalau dulu orang berangkat ke A, ke B, gunung A, gunung C gitu ya untuk latihan, tapi hari ini dalam rumah he or she recruited him or herself become terrorist, suicide bombers, dan itu sangat tidak kita inginkan. Terutama saya juga kemarin di Aceh selalu dalam setiap acara itu saya selalu mengajak masyarakat untuk menjaga anak-anak. Jadi kalau anak muda, remaja-remaji ya, pemuda-pemudi jarang keluar rumah tuh patut dicurigai. Jangan sampai mereka terrekrut dengan bahaya dari tadi medsos tadi. Ya benar sih, karena seiring perkembangan zaman, terus banyaknya ya generasi milenial nih yang masih mencari arah jati diri, mendengar informasi ini gampang terbawa. Benar. Gitu. Dan saya prihatin sekali gitu kalau di anak-anak sekarang itu. Apalagi informasi yang berseliweran di apa namanya di grup medsos itu yang luar biasa. Kadang-kadang yang belum tentu benar, yang nggak benar sama sekali. Istilah kita itu kan sesat di jalan yang benar ya.
Sesat di jalan yang benar. Iya. Gimana itu? Nah itulah dia merasa benar tapi udah tersesat gitu. Jadi ketika dia sudah dimasuk tadi informasi dan dia tidak punya filter, akhirnya ya misguide artinya tidak terarah. Nah, jadi kalau menurut Bapak, apa nih yang harus dilakukan penerus bangsa agar tidak mudah terpapar paham-paham radikalisme dan intoleran? Saya menganggap masalah ini masalah bangsa ya. Jadi semua komponen bangsa harus hadir dalam menanggulangi masalah radikalisme, terorisme, ekstremisme. Dan yang paling penting adalah sekarang kepada generasi muda supaya pertama dia di keluarga, di sekolah, di lingkungan tuh harus keep eye. Jadi keep eye itu artinya kita tetap memantau dan melihat bagaimana keberadaan generasi kita, dan ini bukan pekerjaan mudah. Apalagi kita mungkin Mbak atau adik semuanya kita punya putra putri. Oke lah kalau generasi kita ya mungkin saya udah 40. Oke lah udah agak sedikit mengerem, tapi yang ini saya rasa ini masalah bangsa. Bukan masalah daerah A, daerah B ya. Dan karena itu saya pribadi sangat mengharapkan BNPT ini ya sebagai badan yang khusus diberi mandat untuk penanganan teroris ini harus terus aktif dan kita support. Iya. Dan kita support. Saya benar-benar karena saya terus terang ini kok jadi melo kita ya. saya sudah 20 tahun lebih saya bidang saya teroris. Jadi memang kajian saya ke dunia teroris, kajian dulu waktu saya di luar negeri juga. Jadi bukan paham betul ya, agak sedikit paham bahwasanya ketika sudah mind dia tercampuri, terrecoki dengan hal-hal yang kontraproduktif, maka dia akan meledak dengan sendirinya. Jadi kita berharap BNPT terus diperkuat. Iya sih harus. Karena misalnya kalau saya lihat nih penerus bangsa sekarang, generasi muda, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila mungkin juga mereka tidak terlalu mau menanamkan. Contoh misalnya update tentang Pancasila di sosial media, ada nggak sih sekarang anak muda yang mau update seputar Pancasila? Tidak ada. Udah beda zaman. Sudah beda zaman. Saya produk P4. Ya. Apa itu? Dulu kami kan ada penataran P4. Jadi pedoman penghayatan Pancasila. Jadi betul-betul kami itu diajak memahami butir-butir Pancasila, 36 butir itu ya. Jadi dan training itu yang membentuk karakter kita. Senakal-nakalnya kita tahu ini persoalan keamanan negara, ini mengancam negara. Jadi ini saya rasa yang akan menjadi agenda kita bersama, terutama buat anak-anak bangsa, apalagi sekarang istilahnya apa orang keren 4.0 atau 5.0, digital society, digital knowledge, everything become digitalized. Jadi ini saya rasa Fiona menjadi masalah besar. Kalau saya sendiri menganggap ini masalah besar, karena itu touring kita ini juga menyasar anak-anak yang tadi milenial, kemudian selama ini kan anak-anak biker komunitas itu kan jarang disentuh. Jadi kita juga merangkul teman-teman biker, bukan membicarakan teroris tapi masalah bangsa. So you have a very good in terms of brotherhood, karena mereka punya persaudaraan yang amat kuat. Jadi why not we use, kita menggunakan brotherhood ini untuk bangsa ini. Benar sekali. That is very powerful. Karena menurut saya cikal bakal teroris itu bukan dari awal dia langsung terbentuk jadi dari teroris langsung wah saya teroris nih, enggak kayak gitu. Pasti kan kayak dia terpapar dulu paham-paham apa. Ada proses. Akhirnya prosesnya sampai akhirnya dia menjadikan dirinya sebagai teroris. Dengan melukai orang lain dia merasa senang, merasa bangga, seperti itu. Dan itu jangan lagi. Karena memang selama ini kan semua aksi teroris kan tidak ada hasilnya yang yang memuaskan ya. Jadi jadi dia punya kerja itu malah membuat orang menderita. Saya sangat sedih kemarin jumpa dengan seorang penyintas korban dia. Penyintas salah satu bom di Jakarta. Saya bawa dia di Aceh, itu saya sangat merasakan penderitaan dia bekas luka bakar. Dan dia bayangkan dia bertahun-tahun sekarang nggak bisa keluar keringatnya. Dan saya waktu itu sedih sekali. Bisa bayangkan nggak Fiona? Fiona masih, teman-teman kita kan masih bisa keluar keringat, nikmat sekali hidup tuh keluar keringat. Tapi dia nggak bisa keluar keringat karena dia bekas dibakar, kemudian kan bekas bakarnya nggak ada lagi pori-pori kayak kita ini. Dan dia bilang dia keringat keluar terus. Kenapa, saya tanya? Saya nggak bisa lagi, keringatnya nggak bisa keluar lagi. Waduh, saya bilang itu penderitaan dia seumur hidup. Selain di sini ya, tapi juga di oh my God. Dan pasti juga dia punya trauma yang sangat besar. Oh, sangat luar biasa. Jadi saya bilang sama teman-teman ini janganlah.
Udah cukup masalah bangsa ini. Benar sekali. Janganlah sampai kita saling melukai satu sama lain. Nggak ada manfaatnya, nggak ada. Saya lihat semua aksi terorisme dari agama manapun di dunia ini, sejauh yang saya pelajari ya, nggak ada hasilnya itu yang memberikan sebuah kesejahteraan baru, new welfare, nggak ada. Bahkan centang perenang kalau bahasa kita di sana di Medan, centang perenang nggak jelas. Peradabannya hancur, kemudian orang saling ditakuti, kan teror ya. Jadi saya rasa ya mari kita kampanyekanlah stop. Jangan gunakan agama sebagai karena agama tidak salah, yang salah itu orang. Iya. Dan sekarang kan dengan medsos ini juga saya tulis di tulisan saya itu the weaponization of social media. Jadi sosial media itu menjadi sebuah senjata dan itu dahsyat sekarang dampaknya itu. Benar sekali, dan tentunya ya dengan adanya FKPT ini BNPT sangat terbantu juga karena kan BNPT tidak memiliki cabang-cabang di provinsi manapun. Benar. Iya, kita kan perpanjangan BNPT, tapi di Aceh bukan hanya di Aceh ya, di beberapa daerah disangka kami ini seperti kanwilnya BNPT, sehingga dalam beberapa kesempatan Pak Dir ya, Pak Ahmad Nur Wahid itu selalu mengatakan ini FKPT deputi 1 ya, pencegahan. Jadi dia bukan pada saat deradikal, ya kan ada deradikalisasi ya, ada yang di lapas, ada yang di luar lapas, jadi FKPT ini hanya di pencegahan sebelum terjadi. Makanya kami dan saya betul-betul menjaga diri di Aceh, dan teman-teman juga saya rasa tidak akan memberikan komentar terhadap aksi-aksi yang itu bukan ranah kita. Topoksi ya, tusi ya, tugas dan fungsi kita tidak dalam hal-hal yang bersifat teknis. Dia bukan Densus. Kadang-kadang orang menganggap di daerah itu kalau udah FKPT, Mbak, wah ini BNPT. No, we are only prevention. Prevention. Jadi jangan dianggap kami MSI. Tahu MSI? Apa itu? Master segala ilmu. Tahu semua. Jadi ketika ada teroris, Pak Ketua FKPT Aceh tahu nggak? Kita nggak tahu. Bukan pura-pura nggak, memang tidak tahu. Dia bilang, apa juga kerjaan FKPT kan BNPT juga. Iya, tapi kami kecil sekali di pencegahan. Iya. Intinya untuk menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila kepada masyarakat, wawasan kebangsaan. Benar. Tidak dalam hal-hal yang sangat praktis itu. Oke, Bapak, pertanyaan terakhir dari saya. Boleh. Apa harapan Bapak untuk bangsa Indonesia ini ke depannya? Saya pribadi berharap Indonesia ini tetap jaya, kokoh, dan dia menjadi bangsa maju pada tahun 2045. Karena di tahun 2045 itu Indonesia itu akan berumur 100 tahun, dan ini kita tidak ingin pada saat kita merayakan 100 tahun Indonesia Merdeka 2045 ini kita terpecah belah. Jadi ini bayangkan Bu Fiona, Dek Fiona, Mbak Fiona, di 2045 nanti itu yang akan menjadi pemainnya adalah mereka yang lahir tahun-tahun ini. Iya. Benar nggak? 2010. Jadi mereka nanti, dan inilah harapan. Makanya kita harus sekarang konsen kepada generasi muda untuk menanamkan nasionalisme, patriotisme, wawasan kebangsaan, apalagi empat pilar kebangsaan tuh. Jadi kita tetap ingin bangsa ini tetap berdiri kokoh sebagai negara yang berdaulat. Itu harapan saya, orang kecil dari Aceh. Ya, keren sekali sih Bapak, dan saya sangat bangga bisa ngobrol sama Bapak. Saya salut dengan Bapak menyuarakan ya melalui touring. Iya. Mungkin itu cara kami. Ya Sobat Damai, masih banyak nih tentunya ya orang yang pergi liburan hanya tujuannya liburan. Tapi kali ini saya sangat bangga dan bahagia sekali bisa ngobrol sama Bapak dengan tujuannya ya menyuarakan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah tentunya nih terutama untuk generasi milenial yang pergi liburan, boleh dong sambil menanamkan keberagaman yang ada di Indonesia agar kita terbebas dari paham-paham radikal dan intoleran. Bapak, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Bu Fiona, Mbak Fiona. Saya doakan sampai di rumah dengan selamat bersama istrinya juga. Terima kasih. Ya Sobat Damai, saya senang banget nih. Semoga episode kali ini bisa memberikan inspirasi untuk Sobat Damai yang di rumah. Tentunya saya Fiona dan Bapak saya Pak KBA. Pamit undur diri. Salam damai, salam Indonesia Satria. Bye bye.